tentang biografi dari Pythagoras. Kenalkan, nama saya Anggia Dini dengan NIM 2301050082. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurede dengan NIM 2401050014. Perkenalkan, nama saya Yoda Yulita Salim Dumana dengan NIM 2301005000. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Konskar Mega dengan NIM 230100500047. Saya Dendri Yonata dengan NIM 24610502. Saya Fadli Yuda dari NIM 23010505. Saya Rijal Puji dengan nomor NIM 2301050025. Baik, di sini kita berbicara tentang Pythagoras. Pasti kita semua tahu rumus dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tetapi apakah kita tahu siapa sih Pythagoras itu? Apakah dia cuma seorang matematikawan atau ada hal lain yang terjadi dalam hidupnya Pythagoras itu? Nah, pada video kali ini kita tidak hanya berbicara tentang teoremanya saja, tetapi kita juga berbicara tentang siapa sih di balik Pythagoras itu. Nah, dari video ini silakan teman-teman simak sampai habis ya. Baik, jadi kita akan masuk di punya latar belakang. Latar belakang dari Pythagoras sendiri yaitu Pythagoras lahir sekitar 570 sebelum Masehi. Dia lahir di Pulau Samos di Yunani dengan ayah sendiri itu bernama Emnesarchus, seorang pedagang permata. Sejak muda Pythagoras dikenal sebagai anak yang cerdas dan haus akan ilmu. Dia belajar dari berbagai guru terkenal, termasuk Thales dan Anaximander yang merupakan filsuf besar saat itu. Pythagoras juga melakukan perjalanan ke Mesir dan Babilonia untuk mempelajari matematika, astronomi, dan agama. Di sanalah ia memulai mengenal konsep segitiga siku-siku yang kemudian terkenal dengan namanya yaitu Pythagoras. Setelah bertahun-tahun bepergian, Pythagoras pindah ke Kroton, Italia Selatan sekitar 530 sebelum Masehi. Di sana, dia mendirikan sebuah aliran yang dikenal sebagai Sekolah Pythagoras atau Pythagorean Brotherhood. Ini bukan sekedar sekolah biasa, melainkan komunitas yang menggabungkan matematika, musik, filsafat, dan spiritualitas. Mereka punya aturan ketat, seperti tidak boleh makan kacang, dan semua penemuan dianggap milik mereka bersama. Bahkan ada legenda bahwa mereka menyembunyikan penemuan bilangan irasional karena bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa segala sesuatu bisa dinyatakan dalam bilangan bulat. Jadi teman-teman, Pythagoras itu dia tidak hanya dikenal dengan teoremanya, tetapi dia bersama murid-muridnya itu menemukan bahwa sebenarnya di dalam nada-nada musik itu menemukan bahwa memiliki rasio bilangan bulat. Misalnya senaran di potong setengah itu akan 1 oktav lebih tinggi. Dan mereka juga menemukan konsep bilangan sempurna dan bilangan sahabat. Serta Pythagoras dan teman-temannya itu juga menemukan bahwa sudut segitiga itu memiliki salah satu pelajar. Selain itu, Pythagoras percaya bahwa reinkarnasi itu ada. Bahwa jika bisa berpindah dari hewan dan bisa berpindah ke hewan. Karena itu dia mengajarkan tidak menuruti hewan. Sekarang ada cerita di mana ketika Pythagoras itu meninggal. Nah, di sini bagian Pythagoras itu dia meninggal pada 495 sebelum Masehi di kota Betantum, tepatnya di negara Italia. Nah, kematiannya ini masih menjadi tanda tanya untuk kita semua. Nah, dari beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa kematian Pythagoras ini itu karena adanya serangan politik terhadap sekolahnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Pythagoras itu berhasil melarikan diri, akhirnya ia meninggal karena kelaparan. Nah, meskipun demikian, warisannya itu tetap hidup. Sekolah Pythagoras terus berdiri selama beberapa generasi dan
pengaruhnya itu terasa hingga ke ilmuwan modern seperti Copernicus dan lain-lain. Dan kita masuk kepada teorema Pythagoras dan fakta menariknya. Nah, teorema yang membuatnya terkenal itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat untuk segitiga sekunya. Lantas apa fakta menariknya? Itu yang pertama, teorema ini mungkin ditemukan sebelum Pythagoras lahir oleh orang Babilonia dan India. Yang kedua, mengapa dinamakan Pythagoras? Itu karena dialah yang pertama membuktikannya secara sistematis, bukan sekedar mengetahui. Yang ketiga, ada lebih dari 370 cara untuk membuktikan teorema ini. Bahkan Presiden Amerika Serikat ke-20 James Garfield punya bukti sendiri. Yang keempat, teorema ini menjadi dasar trigonometri dan geometri koordinat. Jadi setiap kali kalian menggunakan GPS atau bermain game dalam bentuk 3 dimensi, kalian sedang menggunakan barisan Pythagoras. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya Pythagoras itu bukan seorang matematika awal saja, tapi juga dia seorang filsuf, musisi, dan juga pemimpin spiritual. Nah, jadi dengan kita mempelajari Pythagoras, bukan hanya saja teoremanya yang sederhana, tetapi aplikasinya itu sangat luas di semua kalangan manusia. Jadi dengan apresiasi kisah hidupnya, kita lebih dapat mengapresiasi masa kita. Jadi sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang akan menontonnya. Sekian dari